Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik sekalian? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya pada kurang semangat nih. Coba sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap lemes ya. Tetap lemes, tapi tak masalah. Hari ini kita coba memberikan sedikit, kalau bahasa Jawa sih bilangnya wejangan ya. Wejangan, kakak coba ngundang Evan tuh jauh-jauh hari ya. Karena kan kegiatan kampusnya Masya Allah. Sempat juga kakak bawakan ini di podcast di Bekasi ya. Cuma Evannya ndak hadir, jadi cuma kata-kata aja nih. Yaitu tentang informasi-informasi, kemudian pokoknya Evan ini cukup familiar kalau di Bintang Pelajar ya. Karena beberapa kali namanya sering kakak sebut. Nah, untuk khusus hari ini kita coba ajak dia untuk langsung berdiskusi sama kita-kita. Bukan begitu, Pak, Bapak dan Evan ya? Oke. Karena sedikit kaku ya, coba deh kalau di situ kakak mau dengar, coba tes sound dulu ya. Coba Fahrezi, halo Fahrezi. Biar nggak sunyi gitu kan. Ini kayaknya kakak dong yang ngomong nih. Fahrezi, halo. Faizul? Iya, Kak. Siap. Fahri, apa kabar Fahri? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana Fania? Kak. Ada juga Ilham Subandoro ya. Subandono mah Alisa. Halo Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ismail. Halo Ismail, apa kabar? Ada juga Fatih ya. Muhammad Fatih Al-Ghazali, Muhammad Rian ya. Kemudian ada Najmuddin ya. Halo. Kemudian ada Raisa Nafia, Rehan Rabbani, Sandrina Hagia, Sumiati, dan juga Syawal Aksol. Oke deh. Baik. Nah, karena yang ngomong kakak terus nggak asik juga ya. Baik, untuk sesi hari ini kita buka podcastnya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum podcast nanti ada informasi dulu ya. Jadi Evan tahan dulu komentar dan sebagainya. Evan kayak senyum-senyum mulu nih Evan nih. Kita persilakan dulu kepala cabang kita ya, Pak Ahmad Najib, untuk memberikan sambutan di pertemuan kali ini. Silakan Pak Najib, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijawab dengan semangat. Insya Allah dengan semangat ini bisa menggetarkan layar laptop kita. Waduh, bisa nggak ya itu ya? Baik ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Saya yakin adik-adik menjawab dengan semangat, tapi nggak sempat untuk open mic ya. Jadi nggak terdengar di sini. Insya Allah mudah-mudahan hari ini banyak inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan ya. Teman-teman dapatkan. Memang kita juga bersusah payah untuk menghadirkan ini artis dari jauh ya. Tapi selalu dekat di hati, insya Allah ya. Nanti perjuangan yang kenapa kita pilih beliau ini karena memang spesial ya. Beliau sedikit bocoran ya. Beliau pernah mengalami di jurusan IPA dan kemudian lulus di jurusan IPS ya. Jadi cukup menarik lah yang memang nanti beliau sampaikan ya. Saya sedikit saja, mungkin saya boleh izin share screen dulu Kak Zaki. Izin share screen. Ini saya namakan sehari berbagi cerita, tapi kita nggak sampai 1 hari ya. Kita paling hanya 1,5 jam ya.
Paling saya sebetulnya nggak ingin menyampaikan panjang lebar ya, tapi ini informasi yang nanti bisa teman-teman baca ya dan lebih detail ya. Karena saya ingin sambutannya singkat saja. Ini sekilas-sekilas saja, nanti pendalamannya oleh Kak Zaki ya. Di konseling ya, di konseling biar nanti adik-adik semua atau teman-teman semua bisa lebih detail merencanakan dan mengeksekusi program untuk sukses di PTN. Izin dulu nih sedikit ya tentang PTN. Oke. Muncul nggak slide linknya? Enggak ya? Sudah Pak. Slide-nya Kak Zaki yang informasi sistem seleksi muncul nggak? Sudah. Udah muncul? Sudah. Oke, sudah ya. Judulnya informasi sistem seleksi muncul ya? Masih semua tentang PTN. Berarti belum bisa dibuka dulu ya. Bentar ya. Bentar. Ini berarti nggak bisa di-link-kan langsung ya. Izin untuk share yang ini ya. Baik, terlihat ya. Oke, saya singkat saja karena sebetulnya nanti masuk ke Kak Zaki ya, informasi detailnya. Saya lebih senang ini dibahas di konseling. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Najib. Saya di Bintang Pelajar diamanahkan sebagai Kepala Cabang Bintang Pelajar Rawamangun. Di Rawamangun sudah sejak Kak Zaki datang tuh, berapa Kak Zaki? 6 tahun nih, 7 tahun ya? 7 tahun. Ya sekitar segitu ya. Alhamdulillah minta pindah nggak dikasih-kasih. Mudah-mudahan bisa membersamai ya kelulusan teman-teman semua di PTN nanti ya, insya Allah, amin. Teman-teman sekalian, saya singkat saja. Teman-teman juga sebetulnya sudah mengetahui tentang fungsi dan tujuan LTMPT ya, kuota jalur masuk PTN dan kebijakan SSO. Apa sih SSO? Nah, nanti kita bahas sedikit. Nah, sekarang PTN udah beberapa tahun ini menggunakan lembaga tes masuk perguruan tinggi yang fungsinya diantaranya mengelola dan mengolah data calon mahasiswa gitu, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan, kemudian melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ya, melaksanakan tes masuk yang kredibel, ya membantu PTN membantu perguruan tinggi itu memperoleh calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN maupun masuk lewat jalur SBMPTN. Nah, tinggal adik-adik sekarang mungkin sudah mulai berhitung ya. Saya ini termasuk pejuang SNM atau pejuang SBM gitu ya. Karena SNM lagi proses pendaftaran begitu ya. Mungkin adik-adik sudah bisa atau teman-teman sudah bisa mengkalkulasi ya. Saya ini seperti apa. Tapi karena memang proses SNMPTN adalah proses terdahulu dari record akademik kita di sekolah. Nah, saat ini kita fokus ke SBM. Nah, nanti abang kita nih, Bang Evan atau panggilannya apa ya? Kak Evan atau Om aja ya, Om ya. Evan aja. Iya ya. Nanti akan sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Jalur kuota seperti yang adik-adik ketahui, SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40% ya. Kemudian jalur mandiri maksimum 30%. Jadi masih ada sekitar 10% ya. 10% bisa jadi nanti itu akan ada di penambahan di SBMPTN atau ada penambahan di SNMPTN untuk ya kampus-kampus tertentu. Tetapi kalau untuk kampus-kampus yang berbadan hukum ya, itu SBMPTN-nya minimum 30% ya, dan seleksi mandiri maksimumnya 50%. Nah, saya singkat aja. Nah, ini nanti ada kebijakan single sign on ya, ada pendataan
pendataan yang kemudian dilakukan oleh kalau SNMPTN oleh sekolah begitu ya. Dan ini adalah webinar kemudian nanti langsung di kasus juga. Jadi langsung lo tahu salah satu emiten yang gue orang invest ratusan juta teman-teman. Ya. Waduh. Siapa tuh? Oke, baik lanjut ya. Nanti Kak Zaki akan menjelaskan lebih jauh ya Kak Zaki ya. Saya singkat-singkat saja Kak Zaki. Jalur SNMPTN begitu ya, sudah diinputkan seluruh data oleh sekolah gitu ya. Jadi kalau kita termasuk peserta SNMPTN, berkomunikasilah dengan pihak sekolah atau konseling sekolah. Baik itu kuota pemilihan di kampus yang dituju maupun beberapa hal yang memang mendapatkan atau didapatkan arahan dari konselor sekolah. Nah, ini SNMPTN syarat-syaratnya ya. Rata-rata di DKI Jakarta itu akreditasinya sudah A ya. Akreditasi sudah A. Ini nggak melihat A-nya A gemuk atau A kurus ya. Yang nilainya 90 sekian gitu ya. Kalau di PPDB DKI penerimaan peserta didik baru ya, itu menggunakan nilai. Tapi kalau di sini tidak akreditasi saja. Kita terbaik berapa? Nah, ini bisa dikonselingkan dari kita ya ke teman-teman semua ke guru-guru di sekolah atau konselor sekolah begitu ya. Apa yang perlu dilengkapkan begitu ya dan seterusnya. Begitupun untuk penentuan program studinya gitu ya. Apakah saya dengan nilai sekian berpotensi lulus di program studi yang diajukan atau tidak dan seterusnya. Oke, ini tahapannya adik-adik sekalian ya. Pengumuman oleh LTMPT bagi sekolah yang sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswanya, registrasi akunnya. Nah ini kalau pengumuman kuota sudah ya kemarin ya Kak Zaki ya 28 Desember ya. Terus kemudian layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari ini sudah ya. Teman-teman sekalian ini alurnya nanti teman-teman bisa mengikuti ya, mengikuti jalur-jalur atau proses SNMPTN yang dilakukan terutama dari sekolah ya. Kemudian ketentuan pemeringkatan sekolah yaitu ada jurusan IPA, jurusan IPS, bahasa dan SMK. Nah, memperhitungkan nilai mata pelajaran yang tertera di sana ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi untuk IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama gitu ya. Misalkan ada bobot mata pelajaran tertentu yang dianggap memang lebih dominan untuk dijadikan kriteria tambahan atau penguat gitu ya. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Begitu sudah ditentukan. Nah, ini peluncurannya. Kemudian nanti pengumumannya tanggal 22 Maret 2021. Yang mudah-mudahan tidak meleset ya, tidak mundur ya informasi ini. Oke, SBMPTN. SBMPTN yang insya Allah nanti lebih dikupas tuntas nanti oleh Kak Evan ya, dan juga Kak Zaki. Ini jalur SBMPTN peminatnya ya, yang diterima dan gagal. Dari tahun ke tahun ada kenaikan dan ada penurunan begitu ya. Tapi dari sisi penerimaan tidak jauh dari 160-an ya. 160-an ribu peserta yang diterima gitu. Nah, UTBK seperti yang sudah diketahui bahwa materi tesnya itu TPS dan TKA ini sudah fix ya, TPS dan TKA. Jadi bukan TPS saja, tapi juga dengan TKA. Pelaksanaan tes dilakukan 2 gelombang ya, 14 hari. Karena satu harinya ada 2 sesi, maka menjadi 28 sesi nanti. Nah, kesempatan tesnya, nah ini kesempatannya hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali saja. Jadi mohon untuk dipersiapkan. Di zaman Kak Evan 2 kali atau sekali ya? Kak Evan? Dulu kan saya 2 kali Kak. Yang pertama itu saya 1 kali doang. Yang kedua udah 2 kali.
Oh gitu. Oke, nanti diceritakan juga ya kisah-kisah uniknya itu ya. Kemudian metode tesnya UTBK ya berbasis komputer, kelompok ujiannya ada Saintek, Soshum atau campuran. Hasil tesnya setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu ya. Persyaratan UTBK-nya seperti ini. Nanti saya ingin penguatan ini langsung di konseling aja ya Kak Zaki ya. Nah, ini TPS-nya. Di TPS nanti ada PU, ada PK, ya pengetahuan umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum PPU ya. Dan juga kemampuan untuk membaca, bacaan dan menulis begitu ya. Kemudian di TKA-nya sesuai dengan materi pelajaran yang sebelumnya disebutkan tadi, tapi tingkat penekanan soalnya higher order thinking skill, yang tingkat kesulitannya tinggi begitu ya. Ini materi-materinya ya untuk TPS, TKA. TKA-nya kalau Saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi, Soshum ada geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kemudian untuk yang campuran berarti ya semuanya ya, TPS dan TKA Saintek dan Soshum. Nah, adik-adik sekalian ini buat adik-adik yang lintas ya, prodi misalkan dari IPA ke IPS ini butuh effort besar ya. Nah, nanti Bang Evan akan menyampaikan nih beliau pernah di IPA dan beliau juga pernah di IPS begitu ya. Nanti suka dukanya atau tips triknya bagaimana, nah itu akan seru nanti disampaikan. Kemudian tahapan pendaftaran ya, nanti silakan dibaca saja nih poin-poinnya. Nanti diperkuat di konseling aja ya, lokasi UTBK PTN. Pelaksanaan UTBK-nya tadi sudah ya, ada 2 gelombang. Per gelombang 7 hari Senin sampai Minggu. Setiap harinya ada 2 sesi ya. Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Rangkaian nanti ujiannya. Setelah masuk ujian sesi pagi dan sesi siang gitu ya. Nah, ini untuk yang campuran berarti lebih lama lagi, seharian ya, jam 8.45 sampai jam 15.25. Nah, ini pendaftarannya, biayanya. Kemudian deskripsi SBMPTN-nya, persyaratan peserta ya. Harus sudah memiliki ijazah tentu saja. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, ini nanti silakan mengunggah portofolio. Nah, nanti sama Kak Zaki kalau konseling akan ditunjukkan nih bentuk-bentuk portofolio yang misalkan teman-teman ingin masuk atau mengunggah ya, misalnya program studi bidang seni dan olahraga. Oke, baik. Oke, itu nanti silakan dibaca saja ya adik-adik sekalian. Ini jalur mandiri juga demikian. Insya Allah kalau BP kita akan mensupport sampai adik-adik dapat PTN. Ya misalkan ada jalur mandiri, adik-adik perlu belajar tembus di jalur mandiri itu kita akan upayakan. Walaupun secara khusus BP menyiapkan bahan-bahannya itu di SIMAK UI, ya kemudian UTUL UGM gitu ya, dan juga Semarang apa Kak Zaki? Undip ya? Ya Undip. Nah begitu. Nah kalau misalnya teman-teman masuk PTN yang lain gitu, kemudian ada bahan yang bisa dipelajari, itu silakan dibawa nanti dipelajari di BP, begitu ya. Jangan khawatir, kita akan mensupport betul-betul sampai memang daya dan upaya itu sudah maksimal. Kalau selama ini belum maksimal, misalkan tryout jarang datang, begitu ya, itu susah tuh. Susah memprediksi apakah pilihan kita ketika sudah konseling itu tepat atau tidak. Atau kalau sudah tepat, apakah kita bisa mencapai itu atau tidak. Karena record TO itu sangat penting untuk apa? Untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan gap atau kekurangan skor yang harus dicapai. Begitu ya. Nah, informasi tambahannya nanti lebih ke konseling aja ya Kak Zaki ya.
Ini wilayahnya Kak Zaki nih. Saya kira itu. Terus paling penguatan saya ada di poin agenda hari ini ya. Poin agenda hari ini. Izin share slide saya yang tadi ya. Nah, jadi saya ingin adik-adik semua ini nanti menyampaikan ya, teman-teman semua menyampaikan kira-kira apa sih yang adik-adik butuhkan gitu ya. Kita sudah punya program ya. BP dari pusat sudah punya program yang sudah terstandar begitu ya. Nah, tapi kiranya misalkan kita bikin ada inovasi yang membuat atau mensupport adik-adik semua untuk bisa lebih baik atau memanfaatkan pembelajaran di Bintang Pelajar, itu kita akan support. Contoh ya, contoh sederhana, contoh misalkan, Kak, aku kayaknya nggak bisa deh belajar online deh, misalkan. Aku maunya offline, Kak, gitu. Aku nggak mudeng kalau online, misalkan begitu ya. Nah ini coba nanti akan kita fasilitasi. Bagaimana terbaiknya kalaupun offline begitu ya, apa yang harus dilakukan, ya. Dan komitmennya harus seperti apa, nah, itu nanti kita akan coba explore. Makanya saat berbagi cerita yang terpenting adalah kita harus mengetahui ketidaktahuan kita dan ketahuan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa hal itu baik untuk kita. Misalkan acara kayak gini nih, misalkan yang datang berapa orang nih Kak Zaki? 35 ini Pak. 35. Teman-teman kita ada berapa kelas 12? 58 nih. 57 ya. Nah, ini penting nih. Hal-hal yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa hal itu baik untuk kita. Nah, bagaimana supaya tahu ya? Berarti banyak bertanya dan banyak mencari tahu begitu ya. Kadang kita tahu bahwa hal itu tidak baik untuk orang lain. Gitu ya. Misalkan hal-hal yang buruk begitu ya. Nah, itu kita tahu tuh bahwa itu tidak baik untuk orang lain. Tapi kadang ketahuan kita terhadap hal yang buruk itu malah terkadang kita kerjakan. Contoh ya, kita tahu malas itu nggak baik ya. Baik untuk diri kita maupun orang lain gitu ya. Tapi tetap kita lakukan. Nah, sebetulnya dia tidak tahu. Pada dasarnya dia tidak tahu bahwa malas itu punya efek yang luar biasa. Nah, kita tidak tahu, kadang kita tidak tahu bahwa hal itu tidak baik untuk kita gitu. Kayak tadi ya. Malas, kita tahu bahwa malas itu tidak baik gitu ya. Tapi kita terus lakukan. Nah, pada dasarnya sebenarnya kita tidak tahu gitu. Kita tahu bahwa hal itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita tidak tahu bahwa bahwa hal itu baik untuk orang lain. Ini sebetulnya kalau mereka ikut acara kita, insya Allah betul-betul mensupport mereka gitu ya. Ya misalkan adik-adik yang lain yang nggak datang gitu. Ya, andai saja mereka tahu ya bahwa acara ini sangat penting, terus kemudian bisa sharing-sharing, kemudian nanti bisa memberikan informasi yang terpenting buat mereka belajar, insya Allah nanti kita support ya. Kemudian kita tahu bahwa semua kebaikan akan kembali kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, kita ada yang di mana? Kita yang mana nih gitu ya. Nah, mau mundur, mau gagal, mau maju sukses itu pilihan kita gitu. Kalau kita sudah memilih biasanya dan sudah tahu arahnya gitu ya, itu biasanya melajunya cepat. Seperti halnya kita ingin menuju ke satu tempat, kita nggak kenal tujuan tersebut, kan biasa kita pakai map ya. Kak Zaki kalau ke tempat Cinere, tahu nggak, pernah kesini nggak? Pernah, pakai map. Pakai map. Kalau udah tahu dengan, kalau tadi kan pakai map ya. Ya, kira-kira lebih cepat mana nanti ngelaju kendaraannya? Tetap pakai map sih saya, Pak. Tetap pakai map. Iya, kalau sudah tahu, sudah lancar gitu ya. Itu biasanya melajunya lebih cepat gitu. Rintangan-rintangan di jalan sudah tahu. Oh, di sini kalau saya lewat sini nih, map mengarahkan ke sini, kita tahu pasti ada lubang. Saya nggak mau nanti kena lubang. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman, pertemuan hari ini saya harap teman-teman punya semangat gitu ya, semangat yang lebih untuk sama-sama belajar. Ya, insya Allah bicara aja, japri ke saya atau ke Kak Zaki. Kak Zaki, aku perlu tambahan nih. Aku nggak bisa nih PU gimana sih caranya? Gitu dan seterusnya. Gitu ya. Karena kejujuran mengawali dari kesuksesan insya Allah. Saya lanjut lagi. Ada apa dengan cerita? Makanya penting untuk bercerita. Hari ini kita pokoknya cerita aja.
Kita nih anggap aja sahabatan ya, seumuran ya Kak Zaki ya. Ya, saya dengan Evan beda sedikit ya, walaupun hampir 20 tahun beda. Nggak apa-apa, ya cerita aja. Ya. Kenapa orang suka cerita begitu ya? Karena cerita lebih berkesan daripada nasihat murni. Sebenarnya nanti teman-teman cerita, tapi saya tahu, wah ini maksudnya agar BP ada perubahan nih, kayak misalnya begitu ya. Itu penting, tapi nggak apa namanya, teman-teman nggak usah khawatir. Ini untuk kebaikan kita sama-sama. Kemudian melalui cerita seseorang akan mengambil hikmah tanpa merasa digurui, begitu ya. Saya bercerita tentang ini, atau nanti Bang Evan cerita nih, sebetulnya secara tidak langsung ya, tanda kutip ya, dia menampar pipi kita ya, bahwa ayo yang malas gitu. Saya dulu lebih parah dari Anda, misalkan gitu ya. Saya lebih parah dari kalian. Saya nggak bisa apa-apa tadinya begitu ya. Skor saya segini di awal. Nanti mungkin Kak Evan cerita ya, Bang Evan cerita. Kenapa orang suka cerita? Ini cerita itu membangun optimisme gitu ya, semangat ya. Kenapa kita nggak bersemangat? Karena kita jarang membaca cerita-cerita sukses gitu ya. Cerita-cerita orang hebat begitu ya. Kita hanya bersekelibat aja di lingkungan hidup kita yang sempit begitu ya. Kalaupun lihat video di YouTube, videonya yang mungkin belum membangun optimisme kita. Kenapa orang suka cerita? Karena cerita itu memicu imajinasi. Gimana ya kalau benar-benar saya jadi dokter suatu saat nanti, nah, gitu ya. Karena mendengar cerita-cerita orang yang hebat, begitu. Kemudian kenapa orang suka cerita? Karena melahirkan solusi kreatif. Nah, nanti siapa tahu tips dari Kak Evan nanti itu cocok dengan adik-adik. Tapi ada juga yang kayaknya nggak cocok nih gitu. Saya punya solusi yang lain, misalkan begitu. Alanya kita ya, ya, ala kita atau versi kita, gitu ya. Seperti hal cerita begini, ada kutu anjing ya. Tahu kutu anjing? Saya nggak pernah lihat sih. Ya, tahukah Anda ya, katanya kutu anjing itu mampu melompat 300 kali dari tinggi tubuhnya, gitu ya. Di tubuhnya misalkan ya apa namanya 0,1 cm misalkan gitu ya. Atau bahkan lebih kecil dari itu ya. Dia bisa melompat 300 kali, berarti bisa 30 cm dia melompat. Nah, ini ada cerita bahwa kutu anjing terjebak di dalam kotak korek api. Gitu. Dia berusaha melompat untuk keluar dari kotak korek api tersebut. Ya. Setiap kali berusaha, ia gagal dan kepalanya terbentur. Akhirnya ia menyesuaikan loncatannya hingga setiap melompat kepalanya tidak terbentur. Beberapa hari ia berusaha namun gagal. Hingga akhirnya 7 hari kemudian kotak korek apinya terbuka dan kutu anjing ini pun melompat kegirangan. Tapi di balik itu ternyata setelah terjebak di kotak korek api itu, lompatannya hanya tinggal setinggi kotak korek api. Nah, ini sama seperti halnya gajah yang dirantai ya. Kisahnya hampir mirip. Nah, apa kira-kira ibrah yang bisa kita ambil atau manfaat yang bisa kita ambil dari kisah cerita ini, adik-adik semua, bahwa ya jangan bikin batasan gitu, jangan bikin batasan. Kayaknya aku nggak sanggup Kak dapat skor 700. Tanya Kak Evan, dulu dia skornya berapa gitu. Ya, Bang Evan nanti cerita tuh. Jangan bikin batasan, biarkan kita bisa meloncat lebih tinggi. Memang loncatan awal nggak setinggi target, tapi insya Allah makin lama makin tinggi. Karena jadi ada evaluasi dari kita. Kenapa aku belum bisa loncat lebih tinggi? Oh iya, ternyata aku butuh alas untuk pijakan meloncat. Yang kedua, oh iya, ternyata aku butuh pijakan, aku harus kuat nih batunya gitu ya. Yang ketiga, aku harus minum suplemen yang banyak gitu, yang cukup agar aku bisa melompat lebih tinggi. Nah, adik-adik sekalian, nanti mohon untuk bercerita. Kak, aku kayaknya kekurangan dari aku mau ke kedokteran, tapi aku sangat minim kok nih materi kimia. Gimana ya supaya kimia aku terdongkrak hebat gitu. Nah, itu kan cerita. Nah, sebetulnya cerita lisan itu bisa terekod dengan hasil ujian. Contoh dari tren tryout begitu terlihat. Kamu mau kedokteran tapi agak sulit.
Kenapa? Karena nilai kimia kamu jelek. Begitu ya. Nah, kita di BP hanya baca record dari hasil. Tapi di sini pertemuan ini ya harapannya adik-adik sekalian bisa menyampaikan apa yang memang menjadi kebutuhan adik-adik ya. Oke, lanjut saja. Saya singkat lagi nih, Kak Zaki. Jadi identifikasi masalah, ceritakan masalah dan beri solusinya. Ya, judul cerita. Ya, ini ceritanya macam-macam lah. Nanti Kak Evan yang ini. Hari ini saya nggak minta teman-teman bercerita tentang ini. Contoh judul-judul kita aja nih. Aku dan masa depanku. Atau judul cerita kita tuh aku yang malas ya. Atau judul ceritanya susahnya bersemangat dan berprestasi. Atau kisahnya lagi yang lalu dan tak kembali. Apa itu? Ya apa namanya kelalaian kita lah. Itu nggak akan kembali lagi tuh. Atau masa-masa dulu yang kita berjaya gitu bagus nilainya. Ya harus bisa diulang kembali insya Allah. Catatan harianku gitu. Hanya angan yang tak menjadi nyata gitu-gitulah. Terus antara usaha dan cita-cita. Nah, atau judul lain misalkan aku bisa mengejar di waktu yang sempit. Nah, teman-teman mungkin nanti silakan kalau Kak aku kayaknya tipikalnya kayak cerita yang 8 tuh kayak gitu ya. Aku bisa kalau emang aku lagi kejepit. Nah, dan yang ke-9 menjadi yang terbaik di setiap saat. Yang ke-10 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian mungkin itu saja dari saya. Nah, ini tinggal pilih ya. Kita tipe yang mana ya? Yang hanya fokus pada apa yang dikatakan saja, tidak ada actionnya gitu ya. Atau peserta yang percaya diri dan nyaman ya dan seterusnya. Nah, ini kira-kira tipe pembelajar ya, tipe pembelajar dari kita semua. Kak Zaki mungkin itu Kak Zaki sebagai awalan ya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan karena tadi ada informasi PTN ya. Yang harapannya informasi PTN tadi ditindaklanjuti di konseling. Bagi adik-adik yang belum pernah konseling, ayo konseling. Disitulah kekuatan nanti adik-adik menentukan tepatnya tujuan dan kemudian termotivasi untuk mencapai target. Begitu. Itu saja Kak Zaki dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan adik-adik bersemangat ya dan menyampaikan cerita-ceritanya untuk pembelajaran lebih baik di depannya. Terima kasih Kak Zaki, Bang Evan. Mungkin saya tetap di forum ini tapi mendengarkan ya, lebih banyak menyerap insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini masih stay kan adik-adik? Jangan di... halo, masih tetap di channel ini kan? Kita sebutnya channel ya, Masya Allah. Oke, kita langsung aja kali yang ngobrol ya. Evan, apa kabar, Van? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah. Kayaknya putihan ya, Van? Iya, Kak. Di rumah kan? mulu ya. Hah? Di rumah mulu, Kak. Di rumah mulu ya? Iya. Apalagi waktu masa-masa kamu bersaing ikut seleksi SBM, kayaknya makin hitam waktu itu tuh. Wah iya Kak, saya bolak-balik BP dulu jalan kaki Kak, jadi ya itulah. Waktu itu tinggal di mana emang? Sama di sini, cuma ya saya naik busway sih bolak-balik. Masya Allah, berarti nggak pakai fase apa ya? Waktu itu Mas ada Gojek gak sih atau Grab gitu? Ada, cuma kayak nggak asik gitu Kak kalau naik Gojek, lebih enak naik busway gitu, bisa menikmati jalan, asik. Asik nih. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini kita mau bahas sedikit ya bersama dengan Kak Evan. Mukodimahnya gini ya. Oke, mukodimahnya kita akan ngebahas tentang tips raih skor UTBK, yaitu mencapai skor 700. Nah, untuk kisah alumni yang sebelumnya pernah Kakak share adalah, perkenalkan ya, di sini ada Evan. Oke, kelihatan nggak gambarnya teman-teman? Slide-nya agak loading nih soalnya nih. Oke, perkenalkan ya. Di sini ada Evan Muhammad Rasya. Tinggalnya di asli Parepare ya, Evan? Betul Kak, Parepare, Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan. Kemudian lahir 16 Juni 2000 ya. Berarti masih muda sekali ya. Masih muda sekali nih. Kemudian asal sekolah PKBM Budaya. PKBM Budaya ini
Dia bukan SMA ya? Bukan paket C Bukan. itu Kak, karena dulu saya Paket C. di luar ya. Betul, karena dia dulunya di mana, Van? Saya dulu di Malaysia, Di Malaysia. Nah, SMA-nya itu. oke itu. Keren banget nih teman-teman nih. Kemudian ini loh hasilnya ya. Ananda Evan atau Bro Evan atau Abang Evan ini dapat nilai skornya cukup tinggi ya. Nah, nilai tertingginya ada di sejarah 829. Keren banget nih. Tepuk tangannya mana nih? Kayaknya nggak ada deh. Kemudian nilai tertinggi keduanya ada di kuantitatif 750, kemudian ada di kemampuan penalaran umum 738, kemudian matematika sosum 733, ekonomi 698 dan PBM-nya 684. Untuk yang 500 ada di poin pemahaman umum dan juga geografi Evan ya. Seperti itu Iya, ya. betul. Cuma waktu zamannya Evan itu ada ngebahas berapa Van? Ada 2 kali ya, 2 kali UTBK Ada 2 ya kali, Evan? betul. Ada 2 betul. kali UTBK. Oke. Boleh dong Evan cerita sedikit nih bagaimana waktu zaman awal-awal, sok silakan deh. Jadi itu ini kayaknya cerita latar belakang dulu aja Kak ya. Boleh Van. Jadi oh ya, pakai gua lu nggak apa-apa ya teman-temannya, biar lebih santai aja kita gitu. Oke. Jadi nama gue Evan Muhammad Rasya. Gua lulus dari Malaysia, SMA-nya dulu di Malaysia. SMP sih di Indonesia sih, cuma ke Malaysia karena disuruh orang tua gitu. Jadi ke Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia itu mencoba SBMPTN. Karena kenapa pulang ke Indonesia, karena ya emang disuruh lagi gitu. Karena dulu itu kalau misalnya SMA di luar negeri dan kuliah juga lanjut di luar negeri, ditakutkan akan nggak ada koneksi gitu di Indonesia. Yang mana kan nanti kita tua di Indonesia, kerja di Indonesia. Nggak tahu juga sih kerja di Indonesia atau enggak. Yang penting tua nanti kan kita pasti di Indonesia gitu ya. Makanya dari itu kuliah di Indonesia dulu, S1-nya, mungkin S2 bakal keluar lagi tapi belum tahu. Nah, singkat cerita ya, setelah pulang ke Indonesia itu kan ngambil SBMPTN IPA, karena dulu di Malaysia juga IPA sebenarnya. Balik ke Indonesia mau coba SBMPTN karena nggak mau ngelihat PTS dulu nih ceritanya dulu, karena ya gengsi ya biasa. Dan waktu coba ngelihat pelajarannya, dan ternyata pelajaran di Indonesia itu jauh banget guys gapnya gitu. Kayak di Malaysia itu baru belajar ini, sedangkan di Indonesia udah jauh banget gitu. Kayak pokoknya kayak ngeblank aja gitu kalau ngelihat pertanyaan bahasa Indonesia. Maksudnya pertanyaan di Indonesia semuanya. Jadi lebih sulit ya? Iya, lebih sulit banget Kak, jauh. Nah makanya di situ kaget kan, dan dulu pulang ke Indonesia itu Januari, dan SBMPTN itu sekitar pertengahan tahun, jadi cuma ada 5 atau 4 bulan gitu buat ngejar kalau nggak salah. Dan ternyata mencoba dikejar, dan salah satunya gabung di BP untuk mungkin lebih mempertajam ininya ya, kemampuan di SBMPTN. Soalnya kalau belajar sendiri susah juga guys. Nah gabung nih di BP, tapi ya sayangnya belum bisa berhasil di tahun pertama. Dulu itu ngambil apa ya, UI, susah sih sebenarnya. Udah tahu dari Malaysia kan, terus masih ketinggalan jauh, terus sok-sok ngambil PTN yang tinggi. Kayak dulu tuh ngambil UI Matematika pilihan pertama, pilihan kedua UNJ Matematika, pilihan ketiga kayaknya ekonomi syariah deh kalau nggak salah. Enggak deh, itu mah IPS ya. Ya pokoknya itulah intinya. Nah ya udah, karena ini ya, karena gagal di tahun pertama dan mencoba belajar dari kesalahan gitu. Jadi gue mulai belajar survive sendiri dan adaptif gitu ya. Gue cari tahu kenapa nih gue salah, apa yang salah gitu di tahun pertama gue di sini. Ya ternyata sebenarnya sebelum masuk BP sih sempat apa Kak namanya itu, tes psikologi ya, psikologi. Nah itu sebenarnya hasilnya itu bukan IPA yang pertama sama kedua,
tapi dua-duanya IPS. Yang pertama psikologi kalau nggak salah, yang kedua manajemen, ketiga baru IPA tapi nggak tahu apa, lupa. Nah tapi waktu awal-awal itu kayak mikir ini mah cuma ini doang, cuma hoax gitu, kirain enggak sesuai itu. Ternyata itu psikologi tes itu bermanfaat banget guys untuk mengetahui kalian itu sebenarnya condong kemana. Jadi percayalah kepada psikotes kalian walaupun baru sekali. Kan kalau psikotes itu biasanya berkali-kali ya baru ketemu ini yang benar. Tapi ternyata bermanfaat juga gitu tes psikologi di BP yang pertama. Dan karena udah lihat gitu IPS dua-duanya, ya di tahun kedua mencoba untuk masuk ke IPS. Kak ini kalau kepanjangan dipotong aja Kak ya. Nggak apa-apa, santai Nggak apa-apa ya? Siap. Jadi karena ngelihat di tahun pertama itu tes skor psikotesnya itu gedean di PS, lebih condong ke PS. Nah jadi mencoba nih untuk mengeksplor IPS, dan rasanya itu kayak nemuin sesuatu setelah mencoba mengeksplor IPS itu kayak apa ya, kayak nemuin sesuatu yang bener-bener cocok gitu sama diri gue. Kayak Taruh, sebentar. Silakan Kak. Berarti dari zaman kamu pindah dari Malaysia ke sini belum tahu nih rasanya. Ya maksudnya pembelajaran yang menarik ternyata lebih condong IPS. Itu atau memang sebenarnya IPA sebenarnya atau gimana? Sebenarnya sih ada cerita sih, cuma kalau diceritain panjang, tapi saya ceritain pendek aja. Waktu awal SMA juga sebenarnya pernah psikotes. Nah psikotesnya itu IPA, cuma kayak gengsi kan, wah IPA lebih keren nih, gitu. IPA lebih keren gitu mikirnya, ya udah ngambil IPA. Ini sebenarnya IPS. Emang bener sekarang terbukti emang lebih senang IPS gitu. Lebih suka IPS ya, oke. Kemudian kamu mencoba, kemudian di tahun yang keduanya baru ke IPS gitu ya? Betul. Oke, berarti itu dalam prosesnya pernah ada pertentangan nggak? Kan biasanya orang tua biasa ya, anak IPA tiba-tiba ke IPS, gimana sih Van ya? Ada nggak gitu kan? Untungnya orang tua saya walaupun waktu SMA dipaksa keluar, terus S1 dipaksa balik lagi, tapi mereka nggak melimitasi pilihan untuk mau masuk ke IPS atau IPA sih. Jadi kalau misalnya kalau kamu ngerasa ini yang kamu bisa gitu, ya udah ambil aja. Daripada kamu ngambil yang kamu nggak bisa karena gengsi dan kedepannya sengsara karena itu kan, gitu. Terus pas kamu pindah ke IPS, apa yang kamu lakukan? Itu kan waktu juga panjang ya? Ya, persiapan ya Kak ya, lebih ke persiapan ya? Oke. Jadi dulu itu gini, kalau ditanya pola belajar, mungkinnya pola belajar gitu ya. Jadi kalau pola belajar itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau ditanya pola belajar kan ini personal banget ya, sesuai dengan kebutuhan dan target masing-masing gitu. Karena kondisi yang sedang dihadapi masing-masing orang kan berbeda. Jadi kayak gue kan dulu di Malaysia dan akhirnya kembali ke Indonesia. Itu kan akan berbeda sama orang yang udah lama di Indonesia. Jadi pola persiapannya akan benar-benar berbeda gitu. Juga ya, belajar adaptasi lagi dong. Kenapa Kak? Sorry. Berarti belajar adaptasi lagi dong. Betul. Belajar beradaptasi. Di Malaysia pakai kurikulum K13 atau KTSP enggak? Nah, di sini kan kurikulum K13 sama KTSP. Di Malaysia waktu itu pakai apa? Nah itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya, pokoknya belajar aja gitu ya. Oh belajar aja sih di sana. Begitu. Oh ya, mau lanjut yang tadi ya Kak ya. Jadi boleh. Setelah itu, setelah tahu pola belajar, jadi kalian sebenarnya harus mengenali diri sendiri dulu, apa yang kalian butuhkan, terus target apa yang akan kalian capai, dan pada akhirnya kalian akan menemukan suatu pola. Jadi kayak try and error gitu. Kalau misalnya pola yang ini nggak bisa, kalian langsung pindah. Jangan kalau ini nggak bisa jadi bukan nangis, kayak ngerengek gitu. Aduh nggak bisa mah apa. Ya kalian harus adaptif, harus survive sendiri gitu. Cari sesuatu yang lain yang lebih cocok di diri kalian untuk kalian mencapai target kalian. Nah, jadi kalau gue dulu karena baru pindah ke IPS, jadi dan waktunya panjang ya, gap year ya, sekitar setahun. Jadi ini waktunya nih di Pila-Pila. Jadi beberapa bulan pertama itu mempelajari benar-benar SMA kelas 10 sampai kelas 12 semua pelajaran. Jadi beli buku, benar-benar buku tebelnya anak SMA waktu itu, anak SMA Indonesia, dia pelajarinya tiap hari. Pelajari. Nah, tapi belajarnya itu dulu
mengikut ini, gue itu dulu mengikut standar anak swasta. Jadi jam 7 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3 gitu. Jadi kayak full day. Kalau anak negeri kan sampai jam 1 doang kan. Kalau ini kayak full day gitu. Jadi belajarnya ya sama aja kayak anak sekolah sebenarnya, cuma sendiri di rumah. Terus juga setelah menemukan pola belajar, udah tahu hal yang paling penting juga latihan terus sih. Kalau misalnya kalian nemu TO gratis di Instagram, terus nemu TO Zenius atau TO Ruang Guru, TO bimbel lain, ikutin aja semua gitu. Walaupun kalian di BP ya, tapi kalau ada TO lain itu ikutin aja semua gitu. Karena itu memperbesar peluang kalian untuk tahu jenis-jenis soal yang ada di SBMPTN. Karena sebenarnya kalau misalnya dilihat secara historikal gitu ya, itu diulang-ulang doang guys. Kayak yang akan mungkin yang berubah itu cara pengemasannya dan mungkin nomor-nomor angkanya gitu. Jadi semua soal yang pernah kamu ikutin TO-nya jadi kayak kebaca ya, Pan ya? Iya Kak, benar. Kalau udah latihan gitu banyak baca. Berarti nggak masalah dong kalau kita belajar mulu ya? Nggak masalah sih. Cuma jangan lupa istirahat ya. Siap. Kalau gitu tipsnya apa tuh? Tips untuk apa nih Kak? Nah, kalau nggak salah kita pernah ngobrolin tentang Pomodoro nih, ya kan? Pomodoro kan waktu ya. kita banyak tuh, ya kan? Nah, jadi gini. Nah, siapa dulu nih? Kakak atau kamu nih? Kakak dulu ya. Jadi gini teman-teman nih, buat teman-teman yang punya waktu yang sebenarnya banyak, tapi kok tugasnya juga banyak. Nah, Kak Evan nih kemarin sedikit cerita nih sama kakak nih. Kak, kemarin gue belajarnya pakai teknik Pomodoro. Pomodoro tuh interval waktu ya, ya kan? Jadi ada waktunya kita buat bed rest, istirahat. Ada juga waktunya kita buat belajar dan main dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, coba deh di sini Kak Evan coba jelasin sedikit ya Van ya, yang dirasakan aja, yang rasakan gimana Van, coba. Jadi dulu ya waktu awal-awal belajar sih sebenarnya ada kayak masalah juga gitu waktu pertama kali belajar IPS, karena kayak aduh kok ini belajar tapi ngerti sih kayak tapi kayak kurang efisien aja gitu, kayak lebih banyak waktu dikeluarkan untuk baca daripada untuk latihan gitu. Padahal kan harusnya kan latihan lebih banyak gitu ya. Sebenarnya harus seimbang sih, tapi ya pokoknya waktu itu nggak efisien aja gitu. Dan akhirnya konsul nih ke orang tua dulu gitu. Karena waktu itu belum BP, belum BP. Dan konsul ke orang tua gitu, Pak gimana nih ya, kok belajar kayak nggak efisien. Oh gitu, dulu Papa pernah ikutan seminar gitu. Di situ diajarin namanya teknik Pomodoro. Itu kayak, jadi intinya teknik Pomodoro ini adalah teknik memfokuskan satu hal dalam rentan waktu tertentu. Jadi misalnya pakai interval belajar nih guys, kayak 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, habis itu istirahat panjang, habis itu diulang lagi 25 menit, 5 menit. Mungkin kalian udah tahu ya. Kenapa sih kita harus pakai Pomodoro ini? Karena sesuai dengan kayak yang pernah gue baca di internet gitu ya. Jadi fokus manusia itu hanya bertahan sekitar 30 menit. Setelah itu kalau misalnya kalian paksa lagi, itu nggak akan masuk apa-apa. Jadi lebih baik untuk memaksimalkan 30 menit ini daripada kalian langsung 2 jam straight gitu kan. Nggak akan masuk juga. Mending kalian coba deh Pomodoro ini gitu. Dan dijamin otak kalian nggak akan kemana-mana selama 30 menit ini. Jadi kalian benar-benar fokus gitu. Dan juga kalau pakai teknik ini, karena waktu istirahatnya itu udah udah dipilah-pilah gitu. Jadi kalian nggak akan kebanyakan gitu istirahatnya. Kan biasanya kalau misalnya belajar 1 jam, terus akhirnya istirahat, scoring HP maunya 20 menit, kebablasan 3 jam sampai malam. Jadi nggak belajarnya cuma 1 jam 1 hari kan, kayak gitu, sayang juga waktunya gitu. Oke, Kak Evan nih ada yang nanya ini, Pomodoro tuh apa sih? Ya, itu yang tadi. Iya, benar. Jadi Pomodoro itu adalah teknik dalam banyak juga pertanyaannya. Oke, bentar. Jadi teknik Pomodoro itu adalah teknik memfokuskan satu hal dalam waktu tertentu. Ya karena yang gue bilang tadi, manusia cuma bisa fokus dalam waktu 30 menit aja. Di luar itu ya nggak akan fokus lagi. Terus ini kata Michael nih, apa ini katanya? Oh, iya benar, jam tomat. Jadi
Jadi arti Pomodoro itu diambil dari apa sih namanya? Timer. Nah, timernya itu mirip tomat gitu ya gitu. Mantap, Ismail. Silahkan dicoba terus, itu teknik yang bagus, efisien. Wow, mantap. Saya juga pakai Kak katanya. Wih, Mikael. Jadi Mantap. Pomodoro ini bisa dibilang bukan ini ya, bukan kepanjangan ya, adik ya atau teman-teman ya. Jadi namanya Francisco kalau nggak salah ya, Evan ya. Francisco itu dia kuliah padatnya banyak ya kan, kegiatannya banyak, dan dia suka keteteran dan tugasnya terlalu menumpuk terus, dan dosennya selalu marah-marah mulu kegiatannya waktu itu. Dia mikir-mikir, kemudian dia mainlah ke tempat ini ya Van ya, kalau nggak salah tuh dia main ke dapur. Ketemulah timer yang berbentuknya tomat. Jadi dia kayak model diputar dulu, gue mau belajar 20 menit, push gitu. Kemudian kasih waktu lagi kita buat istirahat 5 menit gitu. Kemudian begitu seterusnya ya. Betul Kak, interval jadinya diulang-ulang. Interval seperti itu. Dan itu nggak boleh diganggu kalau nggak salah ya Van ya? Betul, kalau misalnya dalam rentan waktu 30 menit belajar aja. Jadi yang pertama itu kalian singkirin dulu gadget, baru lakuin teknik Pomodoro. Kalau misalnya kalian tetap ada HP di samping ya tetap scrolling IG. Tetap nggak efisien juga gitu. Jadi semua gadget, laptop singkirin dulu. Jadi fokusin aja beberapa menit untuk mengerjakan materi-materi yang perlu dihafalkan gitu ya. Betul sekali. Oke. Van, kita mau ngomongin spesifik nih, ya kan? Evan tuh kan dapat skornya tinggi-tinggi tuh, Van. Itu karena cap cip cup atau karena ini? Kayaknya iya Kak itu. Gitu ya. Kemudian kalau Kakak lihat skor tingginya yang tertentu ya. Maksudnya nggak semua dapat 700 atau 800. Kenapa tuh, Van? Sorry Kak, tadi pelajaran apa Kak? Saya lupa. Kan kalau pelajaran yang paling, misalnya nih, skor tertingginya kamu kan ada di sejarah 829. Terendah ada di 578, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Pasti nggak semuanya 800, 700, Pan. Kan punya kemampuan. Iya sih Kak. Itu sebenarnya gini ya, ada faktor ini sih sebenarnya, ada faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Yang pertama kan kalau yang rendah itu tadi apa tadi Kak? Yang pokoknya baca-baca gitu ya. Iya. Kalau nggak salah saya yang rendah. Pokoknya yang baca panjang gitu. Nah itu saya paling nggak bisa sebenarnya baca panjang dan ngerti dalam waktu yang sebentar gitu. Apalagi SBMPTN kan waktunya tuh minim ya, sebentar ya, kayak cuma beberapa detik atau menit per pertanyaan gitu. Jadi kayak susah aja gitu untuk memahami sesuatu skrip yang panjang dalam waktu sebentar. Nah, makanya mungkin karena itu saya jelek di situ. Kalau yang sejarah, kenapa saya bagus sejarah? Karena emang sesimpel yang saya suka aja gitu, Kak. Karena kalau saya dengar orang cerita sejarah itu kayak film gitu muter di otak saya. Kalau misalnya dulu di BP diceritain Perang Bubat, misalnya Gajah Mada mengkhianati Kerajaan Pasundan. Itu ya kalau misalnya yang lain lagi udah ngantuk tidur gitu ya saya bener-bener dengerin gitu, ngikutin karena emang saya suka aja gitu, karena kayak nonton film. Nah, tapi nggak semua kayak gini. Jadi di sejarah itu ada juga bab-bab yang emang harus dihafalin banget. Kayak misalnya zaman batu kalau nggak salah. Zaman batu tuh zamannya harus dihafalin. Terus peninggalannya juga. Terus jenis-jenis orangnya juga kayak apa sih, Homo erectus apa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan harus dihafalin semua kan. Nah, itu emang susah kalau misalnya dihafalin tanpa pakai strategi. Jadi strategi gua dulu adalah beli buku kitab kuning yang kalian pasti udah tahu ya, kitab kuning IPS gitu. Apa itu kan kitab kuning IPS Kak, itu yang kecil, buku kecil. Pasti yang lain tahu lah ya. Nah, itu isinya itu adalah singkatan-singkatan yang singkatan-singkatan untuk kayak zaman-zamannya tuh disingkat-singkat. Jadi nanti kita lebih gampang ngapalinnya gitu kan. Gitu. Itu sih. Ya kan Evan itu selain dapat mapel yang tinggi lainnya kan, sebentar nih kakak cek data kamu dulu deh. Ini ceritanya kakak lagi ngelawan kamu pakai data lama nih, jangan lupa lagi ya.
Itu ada komen nih, komennya cakep banget nih. Kebetulan Kak Aji kan guru kamu ya. Nah, memang Iya, katanya oh iya. ya, ini ada Kak Aji nih. Kak Evan kendalanya karena terkontaminasi bahasa negeri jiran. Betul nggak sih, Van? Waduh. Iya. Dulu emang agak kesusahan juga sih belajar bahasa ya, karena waktu pertama kali pulang ke sini emang ada kayak culture shock gitu ya. Kayak di Malaysia walaupun kayak kedengerannya sama gitu, tapi sebenarnya berbeda banget guys kalau kalian ke sana. Kalian tuh kalau misalnya dengar orang sana ngomong tuh kayak ya udah bengong aja gitu, bingung mereka ngomong apa. Nah, makanya waktu udah lancar banget di sana tiba-tiba pulang ke sini ya ada clash itu lagi, ada kayak apa sih namanya kesusahan gitu dalam mencernanya itu kembali, mencerna bahasa Indonesia kembali gitu. Nah ya udah karena terkontaminasi bahasa negeri jiran ya, kayak kata Kak Aji gitu. Jadi apa sih namanya, kata-kata itu jadi kayak bingung gitu. Ini kan kalau bahasa sana misalnya kereta itu mobil ya. Kalau di sini kan mobil itu kayak kadang suka ketuker. Walaupun sebenarnya udah jelas banget itu adalah kereta api gitu ya. Tapi tetap suka ketuker-tuker. Tapi ya setelah ini mencoba baca-baca, terus dengar-dengar orang ngomong, terus ngomong banyak sama orang lah pokoknya intinya. Ya udah kembali lagi menjadi orang Indonesia seutuhnya. Asik. Tapi kalau mau jujur lebih susah soal-soal Indonesia ya daripada di jiran ya. Beda Kak. Kalau di sana itu kalau bahasa itu kita disuruh buat esai. Kalau di sini kan PG ya. Di sana itu buat esai 5 lembar, 6 lembar gitu cerita tentang suatu topik yang udah dikasih gitu. Ya udah, terus esai 5 lembar. Itu UN-nya kayak gitu. Kalau di sini PG ya. PG ya. Jadi harus bertutur kata begitu gitu ya. Betul. Kakak juga susah sih kalau untuk ngomong baik ya. Maksudnya ngomong yang tertata tuh. Nah, Jadi banyak belajar sama Pak Najib ini malahnya. Pak Najib tuh ahlinya dalam bahasa deh. Apalagi Kak Subhanallah. Jemudin tuh. Oke, kamu tadi tinggal asli dari Sulawesi Selatan ya tadi ya? Betul. Kemudian hijrah ke Jakarta, kemudian hijrah lagi ke Malaysia ya. Dari Malaysia pindah lagi ke Jakarta ya. Kemudian budayanya, komlang-anting dan sebagainya, Masya Allah, keren banget dah. Terus sekarang diterima di mana sih, Pan? SBM ITB. Kampus impian tuh. Yo, ini ada sih someone di sini. Aduh, siapa tuh? Oke, cerita dikit dong, kenapa pilih SBM, Van? Kan tadi katanya psikologi, ya kan? Betul. Terus yang kedua manajemen. Kenapa pilih ITB SBM? Oke, jadi kita balik ke cerita tadi ya sebenarnya. Ini kita ulang dikit aja. Jadi dulu kan di awal BP yang pertama banget waktu masih IPA, itu kan psikotes dan hasil pertama psikologi, hasil kedua manajemen. Nah, tapi setelah research lagi tentang manajemen dan psikologi, kayaknya bosen deh psikologi, kayak baca-baca ini bukan demotivasi kawan-kawan yang mau masuk psikologi ya. Ini menurut pendapat saya saja. Gitu. Jadi psikologi dan manajemen itu kayak psikologi, kayak ngantuk gitu ngedenger apa sih namanya? Kayak pelajarannya gitu di YouTube. Kan waktu itu sempat riset ya, baca-baca apa segala macam. Dan ternyata manajemen menurut gue itu lebih seru gitu. Dan juga gue dari dulu emang suka jualan orangnya, suka jualan Tokopedia, suka jualan apa, suka jualan ini, pokoknya apa aja dijual gitu. Itu seneng. Makanya karena itu jadi psikologi dieliminasi, jadi pilihannya manajemen doang. Nah, setelah masuk ke manajemen itu kayak ada dua pilihan lagi, melebar ke dua pilihan, manajemen UI, manajemen ITB, manajemen ITB SBM masih maksudnya. Jadi setelah research lagi ya, ternyata manajemen UI dan manajemen ITB itu mata kuliahnya itu kayak dua hal yang berbeda gitu. Benar-benar tidak ada sih bersinggungannya dikit, cuma lebih banyak tidak sama gitu. Jadi kenapa lebih memilih SBM daripada manajemen UI pada akhirnya? Karena setelah dilihat-lihat mata kuliah yang ada di UI manajemen itu lebih ke hard skill. Sedangkan di SBM ITB itu diseimbangkan dengan soft skill. Soft skill itu di sini maksudnya kayak jadi di SBM itu ada yang namanya pelajaran decision making, terus leadership and managing people, terus apa lagi ya? Banyak lah, pokoknya banyak banget yang tentang soft skill. Nah, kenapa juga pada akhirnya milih SBM ITB karena ada research yang bilang di masa depan itu kan
soft skill itu akan lebih dibutuhkan pada seorang manusia dibandingkan hard skill-nya. Kenapa? Karena hard skill akan digantikan oleh robot, AI, artificial Super. intelligence. Iya Kak. Sedangkan soft skill itu nggak akan dipunyai seorang robot, karena untuk merasakan sesuatu, untuk kayak berempati dengan orang lain itu nggak akan ada pada robot gitu. Jadi hanya manusia gitu yang yang mempunyai kelebihan ini. Nah makanya karena yang dibutuhkan di masa depan adalah soft skill, lebih dibutuhkan gitu maksudnya ya. Ya udah ngambil SBM ITB. Gitu. Aduh, Mantap. keren banget. Soft skill, man. Iya sih, bener banget. Jadi kalau kita lihat ya, zaman-zamannya Evan ini kebetulan angkatan yang banyak yang lulus PTN tahun itu ya, Evan ya. Betul. Kita menyajikannya waktu itu coba untuk menyadarkan, kalian tuh sebenarnya minatnya bukan karena mapel yang harus dibenerin semua 700 gitu ya, Evan ya. Bener gak? Jadi harus kenalin dulu minat dia ya kan? Betul sekali. Minat dulu, baru terusin ke kampusnya. Nah, bisa-bisa senasib sama kamu lah kan dapatnya ITB ya, amin lah ya. Amin. Terus gimana selama masa di ITB, menyenangkan? Wah kesan-kesan ya. Aduh, gini. Jadi SBM itu apa ya? Ini kayaknya gue sebutin kelebihan dan kekurangannya. Di SBM itu bisa dibilang kalau di ITB ya, itu kayak alien. Soalnya beda sendiri guys. Yang lain itu kayak apa sih namanya, kayak teknik-teknik itu kan kayak 4 tahun dan pelajarannya kayak mirip-mirip semua ya, rumpunnya IPA. Tiba-tiba di belakang ada nyempil sendiri nih satu SBM IPA, dan sementara teman-temannya sebenarnya ada sih satu temannya lagi FSRD, cuma jauh tempatnya. Jadi kayak satu di ujung kayak temenan tapi jauh. Sementara yang di sekitarnya itu teknik semua gitu. Jadi dua-duanya itu sesuatu hal yang berbeda. Dan kalau ditanya kelebihan ya, jadi sebenarnya ini relatif banget. Jadi mungkin ini sebenarnya ada teman gue juga di sini. Jadi mungkin pandangan gue sama teman-teman gue di sini yang anak SBM juga itu kayak beda ya. Jadi kalau gue sendiri sampai sekarang itu merasa kayak wah banget gitu sama fasilitas yang ada di SBM. Kayak kalau mau belajar itu kayak gedungnya. Jadi gedungnya SBM itu ada dua. Suatu gedung Freeport, suatu gedung kecil di depan. Nah gedung Freeport itu adalah hibah dari PT Freeport. Dan itu gedungnya bagus gila, kayak apa ya, kayak pokoknya mewah banget gitu isinya. Dan dijamin PW banget belajar di situ. Jadi dijamin walaupun UKT-nya agak mahal nih ya insya Allah nyaman lah belajar. Bahkan gue sendiri kan ada di ITB itu ada perpustakaan ya. Jadi gue sendiri itu jarang ke perpustakaan ITB. Jadi tetap di SBM aja karena udah PW banget gitu di ITB. Terus juga untuk belajar. Sorry. UKT itu apa sih? Nah, ada yang nanya nih, UKT itu apa sih? Dan berapa tuh, Bang? UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal. Bahasa simpelnya SPP, guys. Jadi SPP itu dibayarkan setiap sebulan sekali, setiap satu semester sekali. Dan di SBM itu kalau nggak bidik misi, kalian harus bayar 20 juta untuk yang SNMPTN atau SBMPTN. Kalau yang mandiri, mandiri berapa ya? 22,5 kayaknya, 22.500.000 atau 25 gitu. 25 kayaknya, 25 juta. Kalau internasional itu 40 juta kawan-kawan. Aduh ini yang itu uang semua ya, Van. Iya, itu per semester, Van. Per semester. Nah, ini Kak saya mau ngejelasin lagi, Kak. Jadi kan karena di SBM itu 3 tahun doang. Jadi apa sih namanya? Semester pendek itu wajib. Jadi mau kalian semester panjang mau semester pendek, jadi semester panjang itu 5 bulan, semester pendek 3 bulan. Nah itu harganya tetap sama 20 juta, inter 40 juta gitu. Jadi ya lumayan mahal, tapi itu worth it dibanding apa yang dikasih sama SBM. Walaupun untuk sekarang tidak worth it ya karena kuliah dari rumah, jadi dan nggak ada pengurangan, bingungnya gitu, nggak ada pengurangan. Tapi kalau misalnya di ITB itu ada ada kayak kata-kata kayak gini. Bukan nggak? Jadi ada kata-kata kayak gini. Kalau kalian udah masuk ITB, kalian udah nggak perlu mikir
apakah kalian akan terkendala finansial atau enggak, karena akan dibantu sama ITB selama kalian mau cerita sama pihak ITB-nya gitu. Dan terbukti ya, ada beberapa teman gue yang emang kurang mampu, pada awalnya mampu, tapi setelah menjalani kuliah di SBM ITB, akhirnya agak kurang gitu duitnya. Nah, dia cerita ke pihak prodi. Prodi itu kayak yang ngurusin. Jadi setelah dijelasin panjang lebar dan akhirnya dibantu, dan UKT-nya menjadi 0 sampai akhir kuliah gitu. Jadi maksudnya gratis kan kuliah yang awalnya 20 juta sampai akhir. Kecuali kalau kalian masuk Inter, itu nggak ada guys. Jadi kalau bisa Berarti masuknya kalau Inter nggak ada ya? Nggak ada. Jangan harap. Jadi harap kalau Inter. Jadi antara SNM, SBM atau SM gitu. Jadi 3 itu aja. Tapi kalau masuk Inter juga nggak ada masalah. M dan SM mandiri gitu. Mandiri, oke. Mantap ya. Oke. Lanjut Kak ya ini tadi. Ya? Gimana Kak? Maaf. Tapi sebanding lah. Terus kamu diterima di mana? Sekolah kan ITB itu modelnya sekolah dulu ya. Setahun, kemudian lanjut ke fakultas. Fakultas yang kamu dapatkan apa? Jadi iya benar. Kata Kak Zaki benar. Jadi awal itu kita TPB dulu. TPB itu 1 tahun. TPB itu penyetaraan 1 ITB. Jadi agar kan ITB ini dari mana-mana nih orangnya, dari Papua, dari Sumatera, dari Sulawesi, dan itu pemahaman akan suatu pelajaran itu berbeda-beda semua. Jadi perlu kesetaraan di tahun pertama. Jadi ya gitu, disetarain dulu 1 tahun. Pertama namanya TPB, tahap persiapan bersama. Nah baru setelah itu masuk ke fakultas. Nah bukan keterima sih, emang sebenarnya semua orang itu defaultnya pada normalnya itu masuk manajemen, tapi ada pilihan lain selain manajemen atau kewirausahaan, itu 2. Tapi gue awalnya gue milih kewirausahaan, tapi gue mikir kayak aduh kurang worth it nih, 20 juta untuk kewirausahaan kayaknya kurang gitu. Ya udah gue masuk manajemen gitu kawan-kawan, gitu Kak. Ngomong-ngomong soal manajemen nih teman-teman ya. Oke, sempat kemarin kita bahas ini nih Evan. Sebentar Van, kakak tampilin data nih Van. Jadi Evan ini ITB kemudian diterima ke manajemen ya. Betul. Oke, kita perhatiin nih manajemen. Kita kan biasa buka ya teman-teman di rencanamu.id ya. Yaitu pelajaran terkaitnya adalah ekonomi. Coba kita lihat di sini ke bawah. Nah, kan tadi dia Evan kuatnya di sejarah, kemudian apa lagi Van? Matematika, ya. Kuantitatif ya, matematika, kemudian ekonomi, betul kan? Betul. Nah, kita lihat di sini ternyata matematika masuk ya guys. Ada Kak, matematika bisnis. Berarti benar ya, berarti matematika masuk ke matematika bisnis ya. Ekonomi masuk, dan ternyata ada perilaku konsumen atau manajemen perubahan pengembangan organisasi, dan ini ada di sejarah kawan-kawan. Berarti kamu secara tidak langsung menyoroti informasi UTBK ya, artinya pilihannya cerdas, dapat dan sesuai dengan skornya yang Evan dapatkan ya, gila. Betul. Alhamdulillah. Keren banget nih, berarti sesuai dengan informasi nih ya kan. Berarti bagi adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian atau yang di sana ya, intinya sih kita kenalin dulu minatnya gitu Evan ya. Kenalin dulu minatnya, selanjutnya kalian yang mengambil keputusan mau ngambil kampus mana. Kemudian saat ini nih mungkin Kak Evan minta doanya ya, kan ada juga beberapa yang di sini yang ikut SMPTN ya, mudah-mudahan diterima ya. Amin Kak, amin. Tapi yang tidak dapat SMPTN jangan kecil hati ya, karena pertandingan yang sebenarnya ada di mana Van? Ada di dalam kuliah kawan-kawan. Iya. Kuliah tuh stres dibanding SBMPTN, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Coba dulu. Stres ya. Biasanya stres nih sekarang. Siap. Ada ini nggak yang open mic nih teman-teman? Sok silakan. Ada yang mau tanya-tanya langsung nggak? Iya silakan. Yang malu bisa ngechat. Nah, kalau malu ngechat ya. Ini sama banget nih kayak zamannya ini Kak Evan nih. Evan dulu juga pendiam guys. Iya sih. Aja udah mulai banyak bicara. Iya. Karena banyak beban kuliah. Betul Kak.
Ada nggak? Rehan nih, ada alumni nih Rehan Rabbani. Atau Sabrian? Van. Ya. Akan Pak. Dulu di BP diapain aja, Van? Waduh. Diapain ya kayak? Gak tahu. Gimana ya? Dulu di BP sih ini sih. Yang paling berkesan itu. Paling berkesan ya? Apa ya? Banyak sih berkesannya kan, jadi sampai lupa. Kak Lukman ya? Sama Kak Lukman. Itu paling sering dulu sama Kak Lukman. Karena dulu suka banget sama ekonomi ya. Jadi sama Kak Lukman tuh Inggris ya? Bahasa Oh Inggris. iya lupa. Ekonominya kamu sama Karofik. Karofik ya? Oh iya benar. Ya dulu sering banget sama Karofik, sama Kak Lukman juga sih sebenarnya sih. Sempet kerja sama jualan sesuatu kita. Saya sama ini Kak Lukman. Iya. Lumayan ini. Keren, oke. Kalau sama Karofik? Karofik tuh apa? Kesannya ya karena dulu suka banget sama ekonomi ya, jadi kayak pengen tahu banget tentang ekonomi ya, nanya-nanya mulu. Jadi itu dulu gue itu ini belajarnya, sistem belajarnya itu kalau ke bimbel itu bukan untuk mempelajari sesuatu yang benar-benar gue nggak tahu. Jadi untuk hanya mengkonfirmasi apakah yang gue pelajari di rumah itu udah benar. Jadi kalau misalnya ke bimbel itu kayak nggak akan ngebuang waktu lama, karena bimbel kan waktunya dikit ya, kayak cuma beberapa menit atau beberapa jam gitu. Kalau misalnya dipakai di bimbel buat mempelajari sesuatu yang kalian nggak ngerti, itu nggak efisien waktunya. Jadi kalau bisa pelajari dulu di rumah atau di sekolah gitu ya, baru kalian pelajari lagi di sana, konfirmasi apakah benar gitu pelajaran yang udah kalian pelajari gitu sih. Oke, berarti kamu bawa bahan ya? Iya benar. Dia datang ke sini bawa bahan, Pak Najib. Bawa bahan. Dibombardir. Ingat banget saya bukunya itu. Datang aja pakai kitab kuning, keluar pakai kitab putih. Dibawa terus ya. Iya. Itu ada yang nanya Kak Zaki, bagaimana cara mengetahui minat ya? Nah ini ada yang nanya nih Kak Evan, mau nanya cara mengetahui minat di pelajaran mana itu gimana ya Kak? Saya sulit menemukan minat saya di mana Kak gitu. Waduh, ini kalau boleh tahu Faizul ini apa, IPA atau IPS? Boleh open mic atau chat aja gitu. Faizul open mic deh mungkin, Faizul. IPA. Oh IPA. Ya mungkin Anda harus berhijrah ke IPS. Tapi bukan berarti harus pindah ya. Enggak. Enggak. Pokoknya maksudnya kalau misalnya kalian merasa pelajaran yang kalian pelajaran yang kalian pelajari sekarang itu susah, terus bingung gitu kalian, aduh ini kok nggak bisa. Mungkin pertama cara belajar kalian yang salah, itu pertama. Kalau misalnya kalian udah udah mencoba untuk merubah cara belajar kalian tapi tetap aja nggak bisa gitu, tetap aduh kok saya nggak ngerti ya gitu, kayak tetap nggak efisien nih saya belajar, saya tetap nggak ngerti. Nah mungkin minat kalian itu ada di rumpun yang berseberangan gitu, mungkin begitu ya. Jadi kan harus tahu dulu, jadi kayak harus runtut gitu guys. Mungkin cara belajarnya salah, kalau nggak cara belajarnya salah berarti mungkin kalian berada di rumpun atau tempat yang salah gitu. Itu harus dicari tahu sih, dan cara cari tahunya gimana, konsul ke Kazaki gitu guys. Jadi nggak enak. Siap. Oke. Ada lagi nggak teman-teman nih? Atau open mic mungkin? Banyak nih yang nanya. Ini, halo? Ya? Halo? Banyak yang nanya ini. Banyak ya. Nggak ada yang nanya nih. Mungkin pangling kali Pan. Terlalu keren kamu Pan. Jangan, enggak lah. Masih belajar guys, masih banyak lebih keren. Asik. Baik, ada ini nggak closing statement deh, Pan? Itu ada Kak tuh yang mau bertanya. Oh ada nih, Kak. Aku mau tanya bagaimana cara kita menyesuaikan kesibukan kuliah yang padat, Kak. Wis. Waduh, ini berat sih jawabannya sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ya, gue juga belum bisa sih memanage waktu dengan baik ya. Cuma ya yang paling penting itu, tapi gini. Jadi karena SBM itu padat banget, jadi kalian akan menemukan sendiri cara kalian untuk memanage waktu kalian gitu. Walaupun sesibuk apapun kalian. Maksudnya SMA itu, Pan. Oh, maaf. Maksudnya SMA.
biar lebih Maksudnya santai waktu katanya. SMA sepertinya lebih santai. Oh iya. Ya kalian harus beradaptasi guys, itu sih intinya. Jadi nggak akan selalu sama. SD sama SMP lebih chaos mana? SMP kan? SMP sama SMA lebih chaos mana? SMA kan? Kuliah apalagi, kerja apalagi gitu. Jadi kan harus beradaptasi dengan situasi yang kalian hadapi sekarang. Nggak bisa lenye-lenye kayak ya dulu di SMA begini, sekarang sekarang kok begini. Nggak bisa guys, kalian harus adaptasi. Karena itu salah satu soft skill adaptif. Soft skill itu ya sudah. Kayaknya soft skill deh, adaptif gitu, be adaptif gitu sih. Keren. Terkait TPS, TKA itu belajarnya gimana ya? Banyak juga rumor yang harus belajar soal dulu atau belajar materi dulu, khususnya TKA. Tapi TPS nggak apa-apa sih. Maksudnya gimana nih kan? Tapi TPS gunakan apa ya? Mungkin ya. TPS. Rumor yang harus belajar soal dulu. Ya belajar, ya belajar ya. Betul sih kak. Yang penting mah belajar. Oh iya, spesifik ya kali sih. maksudnya. Belajar, banyak juga rumor yang harus belajar soal dulu atau belajar materi dulu. Oh bingung ya mau belajar soal dulu atau materi dulu. Kalian itu sebelum mengerjakan sesuatu, jadi untuk menjalani suatu ujian itu kalian harus kuat dulu di basic dan fundamental. Jadi mau bagaimanapun kalian tetap harus mempelajari materi dulu sampai fundamental kalian kuat, baru masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal itu untuk apa? Untuk mengetahui berbagai macam jenis soal yang kalian akan hadapi. Jadi kalau misalnya fundamentalnya udah bagus, basicnya udah bagus, ini materi ya nih, basicnya udah bagus, habis itu kalian mempelajari apa sih namanya tadi, mencoba untuk latihan, nah itu akan menjadi suatu sinergi yang bagus guys. Jadi kalian akan lebih keren. Mantap. Intinya materinya dulu dipelajari. Lagian kan sudah dari dasar ya, dari kelas 10 ya? Iya. Betul nggak sih? Kak Raden R mau kuliah di mana? Raden R. Teman saya sih. Oke deh. Karena udah jam 14.28 nih Evan, mungkin closing statement deh Evan. Apa yang mau closing statement mungkin inti jangan aja kali ya. Jadi ini agak panjang dikit, 5 menit mungkin Kak, nggak apa-apa ya. Jadi gua ulang lagi ya. Jadi menurut gua pola persiapan diri kita itu akan sangat personal dan berbeda-beda untuk setiap orang tergantung kondisi yang dia hadapi. Jadi mungkin untuk hal itu kalian bisa mengeksplor diri kalian sendiri tergantung kebutuhan dan gaya kalian mau seperti apa. Tapi ada satu hal yang gue yakin akan ngebedain kita semua nih guys. Itu kemauan dan mindset kita untuk belajar. Jadi mau seberapa kalian punya apa sih namanya pola yang bagus atau apa yang bagus, tapi kalian nggak punya kemauan untuk belajar sama aja. Dan juga karena gue yakin apapun itu selama kita berusaha pasti ada aja kok jalannya. Bayangin gue dulu adalah lulusan luar negeri Malaysia dengan major IPA yang waktu sampai di Indonesia kaget karena udah jauh banget kalian belajarnya. Itu tapi alhamdulillah masih bisa keterima aja di jurusan favorit PTN lagi. Dan walaupun sebenarnya dikasih jalan yang agak berliku-liku ya, kayak harus nggak diterima dulu di tahun pertama, terus harus gap year dulu. Tapi gue yakin apa yang dikasih Tuhan itu, apa yang dikasih sama Allah, itu adalah suatu yang terbaik gitu buat gue. Bayangin aja kalau misalnya gue di tahun pertama itu gue keterima gitu ya, terus di SBMPTN jurusan IPA dan gue sebenarnya nggak suka di IPA. Bayangin gue akan apa ya, kayak kesiksa selama 1 tahun, selama lamanya mungkin sampai lulus gitu. Dan gue bersyukur banget dikasih kesempatan untuk gap year karena gue bisa tahu lebih dalam tentang diri gue bisa kontemplasi banyak tentang diri gue. Dan jadi pesan gue, selama lu udah bekerja keras, apapun hasilnya kita harus tetap selalu positive thinking sama yang di atas, karena kita nggak tahu jalan apa yang terbaik untuk kita gitu. Selanjutnya, work smart not hard gitu ya guys ya. Kerja pintar not hard. Sebenarnya harus diimbangi sih. Contohnya misalnya ya, kalian nggak usah bangun subuh. Sholat tetap harus sholat. Maksudnya sholat dulu, tidur lagi mungkin. Jadi pokoknya intinya nggak usah bangun ini cuma perumpamaan ya. Jadi kalian nggak usah bangun subuh buat belajar terus sampai malam gitu. Jadi jumlah belajar kalian itu nggak menjamin kalian akan lolos gitu guys.
belajar itu bukan jamnya yang banyak, tapi kualitasnya. Jadi fokus belajar 2 jam, ama belajar 5 jam tapi nggak fokus dan gampang ke distract, itu kayaknya jauh lebih bagus yang belajar 2 jam tapi fokus gitu ya. Satu lagi, kalian itu harus belajar karena kalian emang pengen belajar, bukan belajar karena panik gitu. Panik di sini gimana maksudnya? Ya kayak sekarang gitu, kayak mepet misalnya waktunya untuk SBMPTN ya. Jadi untuk saat ini udah mepet belum sih Kak? Belum kan ya? Masih banyak waktu ya. Nah, seandainya kalian udah mepet gitu ya, kalian pelajari materi yang jangan pelajari materi yang nggak akan nempel di kepala kalian. Jadi pelajari aja yang lu bisa dan maksimalkan itu. Jadi pesan selanjutnya dari gue adalah work smart not hard, karena nggak semua hal itu bisa kita selesaikan dengan kerja keras, karena ada waktunya juga kita harus kerja pintar dan membuat strategi agar kita bisa hasil kita akan lebih baik dan lebih efisien. Dan yang terakhir, kita harus berserah juga guys. Jadi ketika misalnya kalian udah selesai nih UTBK ya, percaya sama gue, yang kalian harus lakuin adalah tinggal berserah doang gitu. Nggak usah yang namanya cocok-cocokin jawaban sama teman, karena itu nambah sakit hati doang gitu. Kalian juga nggak perlu kaget sama hasil nantinya kalau misalnya ada teman kalian yang ngasal aja gitu, tiba-tiba keterima di PTN, ya pasti ada. Tapi apakah mereka akan survive di PTN? Kita tidak tahu, karena nanti kalau kalian udah masuk PTN, bukan masalah ini lagi, bukan masalah hoki-hokian, tapi apakah kalian bisa atau tidak gitu. Nah, dan jangan lupa kalian sebelum UTBK minta maaf atau minta restu ke teman-teman kalian, keluarga, orang terdekat, siapapun itu, karena mungkin restu kalian masuk PTN itu adalah restu dari orang yang kalian tidak sangka. Bisa aja restu kalian masuk PTN itu adalah restu mamang-mamang bakso langganan kalian, kita nggak tahu kan. Makanya dari itu kita harus minta restu ke semua orang. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah ngelakuin semua yang udah gue bilang di atas itu, kalian jangan lupa berdoa dan beribadah sama yang di atas, karena semua keputusan dan keputusan kehidupan kita kan dipegang sama yang di atas kan. Jadi kalau misalnya yang di atas dijauhin, gimana kita bisa dapat restunya gitu. Jadi dekatkanlah diri kalian dengan Sang Maha Pencipta agar kalian dipermudah dalam proses kalian masuk ke universitas yang kalian idam-idamkan. Dan akhir kata dari gue, berhasil tidaknya kamu di SBMPTN tidak akan menjamin masa depan Anda semua ya yang di sini ya. Ya, jadi dimanapun Anda, walaupun di PTN atau PTS, tetap aja cari kerja itu bakal susah guys, bakal susah banget. Dan nggak ada jaminannya kalau kalian masuk PTN, nggak ada jaminannya kalian itu masuk PTN karena kalian itu pintar seperti Albert Einstein gitu ya. Karena realitanya masih banyak aja orang hoki masuk PTN ternama gitu. Tapi apakah mereka bisa survive? Tidak tahu. Dan tapi intinya dimanapun kalian berada nantinya, mau di PTN atau di PTS, tempat kalian berasal ya, PTN atau PTS, itu nggak akan mendefinisikan kesuksesan Anda semua di masa depan. Gitu. Super sekali. Masya Allah, keren banget. Mantap banget deh, keren banget. Baik, teman-teman sekalian, karena sesinya sudah habis nih, bahkan lewat 4 menit. Tapi Masya Allah ya, hari ini keren sekali. Kakak ucapkan jazakumullah khairan kasiron untuk Evan dan juga adik-adik sekalian yang sudah ikut andil ya, dari jam 1 sampai dengan 2:30. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Mungkin kapan-kapan kita ini ya Van ya, ngobrol lagi kayaknya Van ya. Boleh. Oh ternyata ini ditonton sama BP Pusat nih Van, kayaknya kamu bakal diundang lagi nih Van. Waduh. Kalau ada waktu boleh Kak. Siap. Masalahnya itu adik-adik. Jadi waktunya nih kalau udah kuliah, apalagi kuliahnya itu di ITB, banyak banget alumni yang dari ITB ya. Kalau kita mau undang, itu susah banget. Alhamdulillah nih Evan bisa nyempatkan waktunya nih. Itu pun cuma nyita waktu cuma 1,5 jam Evan ya. Habis ini lanjut lagi deh. Iya. Orang bilang kerja ya, padahal dia kuliah. Kemudian ini Evan, jangan lupa follow IG-nya Evan ya. Iya, yang mau nanya-nanya mungkin. Silakan ya. Iya. Ya silakan. Atau mau tanya-tanya, kayaknya Evan jual apa aja? Iya. Boleh. Silakan. Oke, mungkin itu aja sesi hari ini podcastnya. Sukses sekali buat kalian. Kalau kakak paling intinya sih, kalau kakak dalam meraih impian tuh tidaklah mudah ya teman-teman ya, karena memiliki konsekuensi. Berani ambil sikap, tinggalkan senang-senang dan fokus untuk berjuang.
ikut tryout secara rutin itu adalah bekal kalian, karena menurut kalian hasil TO itu adalah sementara ini kan adalah hal yang ya nggak penting, tapi suatu hari ini akan penting buat kalian. Kemudian tanyakan pada guru-guru kalian, guru bimbel kalian terutama ya. Kemudian selanjutnya kerja cerdas dan berdoa keras. Gimana Pan tadi? Work smart, not hard. Tapi kalau bisa disimbangin. Cakep, super sekali. Baik, untuk sesi hari ini itu aja. Kakak tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Evan ya. Adik-adik sekalian, izin pamit. Assalamualaikum, dadah. Saya izin pamit ya Kak ya. Silakan. Makasih Evan. Sama-sama Kak. Sama-sama. Nanti kita ramaikan grup kelas 12-nya Kak Zaki.